Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, this is SL Channel Charity and Sharing, kembali untuk berbagi ilmu bahasa Inggris dan masih tentang basic English usage atau bahasa Inggris dasar yang cocok untuk pemula. Dan kita akan berbicara tentang adjective position atau posisi adjektif alias kata sifat dalam kalimat. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dengan melihat pola ini. So basically, posisi adjektif itu berada pada dua posisi seperti yang nampak pada pola ini, yaitu pertama adjektif lalu diikuti oleh noun, dan yang kedua adalah sebelum adjektif terdapat subjek dan copula verb. Nah teman-teman sekalian, untuk mengetahui lebih jauh tentang posisi adjektif ini, berikut penjelasannya. Pertama, bahwa kebanyakan adjektif berada pada dua posisi dalam satu kalimat, yakni satu, before a noun atau sebelum kata benda, atau polanya adjektif lalu diikuti oleh kata benda alias noun. Contohnya, the new student likes football. Nah teman-teman sekalian bisa lihat dalam kalimat ini terdapat kata new student, di mana new merupakan adjektifnya dan student adalah nounnya. Contoh yang lainnya adalah she has a beautiful house. Dia memiliki rumah yang indah. Dalam kalimat ini teman-teman bisa lihat kata beautiful house, di mana beautiful merupakan adjektif dan house adalah nounnya. Berikutnya, posisi yang kedua adalah after a copula verb, setelah kata kerja copula. Polanya subjek diikuti oleh copula verb dan diikuti oleh adjektif. Copula verb dalam hal ini adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan komplement atau pelengkap. Yang termasuk copula verb diantaranya adalah be, dalam hal ini adalah is, are, was, were, ataupun been, serta kata seem, look, appear, feel, sound, smell, taste, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, the car is new. Mobil itu baru. The car merupakan subjeknya, is merupakan copula verbnya, dan new adalah adjektifnya. Contoh kedua, he looks rich. Dalam kalimat ini teman-teman bisa lihat ada kata he yang merupakan subjek, looks merupakan copula verbnya, dan rich adalah adjektifnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu bahwa ada beberapa adjektif yang posisinya berada sebelum kata benda, tetapi tidak ditempatkan setelah kata kerja. Yang termasuk diantaranya adalah kata elder, eldest, dan little. Sebagai pengganti dengan kata digunakan setelah kata kerja adalah kata older, oldest, dan small. Contohnya adalah my elder brother lives in England. Kakak saya tinggal di England. Dalam kalimat ini menggunakan kata elder di mana posisinya sebelum brother atau noun. Bandingkan dengan he is 3 years older than me. Dia 3 tahun lebih tua dari saya. Nah, pada kalimat ini teman-teman bisa lihat bahwa kata older digunakan setelah kata kerja is. Begitu juga pada contoh kedua, he is a funny little boy. Dia anak kecil yang lucu. Pada kalimat ini, teman-teman bisa lihat menggunakan kata little, posisinya sebelum kata boy atau nounnya. Bandingkan dengan he looks very small. Dia kelihatan sangat kecil. Di mana terdapat kata small yang posisinya setelah kata kerja looks. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan yang ketiga, bahwa ada beberapa kata sifat yang posisinya setelah kata kerja, tetapi tidak ditempatkan sebelum kata benda. Yang termasuk diantaranya adalah kata ill, well, afraid, alive, alone, asleep. Dan sebagai pengganti yang digunakan sebelum kata benda adalah kata sick, healthy, frightened, living, lone, and sleeping. Contohnya adalah she looks ill. Teman-teman bisa lihat dalam kalimat ini menggunakan kata sifat ill, di mana posisinya setelah kata kerja looks. Bandingkan dengan she is a sick woman. Di sini menggunakan kata sick sebagai adjektif dan posisinya sebelum kata benda yaitu woman. Contoh yang lainnya adalah she is asleep. Menggunakan kata asleep sebagai kata sifatnya dan posisinya setelah kata kerja is. Bandingkan dengan a sleeping baby. Kata sleeping sebagai adjektif dan posisinya sebelum kata benda yaitu baby. Berikutnya penjelasan keempat teman-teman sekalian, bahwa untuk menyatakan ukuran, maka kata sifat ditempatkan setelah ukuran tersebut yang dalam hal ini berbentuk kata benda. Contohnya adalah 2 meters high.
Pada kalimat ini menggunakan kata high yang merupakan kata sifat dan ditempatkan setelah ukurannya itu kata meters. Jadi jangan pernah menyatakan high 2 meters. Contoh yang lainnya adalah 10 years old. Kalimat ini menggunakan kata old sebagai kata sifatnya ditempatkan setelah ukuran yaitu years dan jangan mengatakan old 10 years. Oke, demikianlah teman-teman sekalian penjelasan tentang bagaimana posisi adjectives atau kata sifat dalam kalimat. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman sekalian tentang bahasa Inggris. And thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.